Yo, what's up? Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halwaleo. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis kuadratik. Dan sebelum kita masuk ke inti pembahasan, silakan like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Analisis kuadratik. Analisis kuadratik atau analisis varians kuadratik yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan signifikan antara beberapa kelompok atau populasi. Analisis kuadratik digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata antara kelompok yang dibandingkan. Saya tidak akan berlama-lama dalam membahas tentang apa itu analisis kuadratik, tetapi saya akan langsung mengimplementasikannya pada contoh soal atau contoh kasus. Dan berikut contoh soalnya. Baik, di sini dapat dilihat ada contoh soal. Seorang peneliti ingin menguji hubungan antara jumlah pengunjung museum dan pendapatan museum. Data yang dikumpulkan dapat dilihat pada tabel, di mana terdapat 5 responden dan jumlah pengunjung serta pendapatan. Kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Baik, pertama-tama kita akan menambahkan kolom tabel untuk membantu perhitungan seperti yang bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Setelah itu kolom-kolom yang ditambahkan ini disamakan dengan matriks persamaan linearnya. Masukkan hasil tabel ke sistem persamaan linear yang ada di sebelah kanan, matriks yang ada di sebelah kanan itu. Untuk N ini merupakan jumlah dari total responden. Kemudian sigma X yaitu hasil dari penjumlahan variabel X. Kemudian sigma X kuadrat ini merupakan jumlah dari variabel X yang telah dikuadratkan. Nah, kemudian ada sigma X pangkat 3 yang merupakan hasil dari pemangkatan variabel X yang kemudian dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam matriks. Dan seperti itu seterusnya. Yang kemudian setelah menjumlahkan itu, di situ terdapat sigma Y, ya, sigma Y yang kemudian di bawahnya terdapat sigma XY dan sigma X kuadrat Y. Dan itu merupakan hasil penjumlahan yang bisa dilihat pada tabel. Dan kemudian di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linearnya dengan aturan Kremen. Maaf, ini harusnya ini aturan Karman ini. Maklum ya, saya juga manusia. Nah, baik, setelah hasil tabel dimasukkan ke sistem persamaan linear, kemudian kita masukkan nilai yang telah kita hitung di tabel ke dalam matriks sistem persamaan linearnya untuk mencari nilai koefisien untuk
Ya, untuk mencari nilai koefisien A, B, dan C dari fungsi regresi kuadratik kita ya. Seperti yang kita tahu, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ada berbagai cara, dan kali ini saya akan menggunakan aturan Kramer, dan kita akan menghitung nilai determinan dari beberapa variasi matriks. Nah, Anda bisa menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan aturan Kramer seperti yang saya lakukan. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana menghitung determinan dalam aturan Kramer, tapi saya akan langsung memaparkan hasilnya di sini. Untuk determinan itu memiliki hasil 700, yang kemudian untuk determinan 1 itu memiliki hasil 2800. Di sini Anda bisa melihat perbedaan di mana pada variabel di sisi kiri ini yang angka 5, 15, 55, dilihat saja perbedaannya. Itu setiap menghitung determinan 1, 2, dan 3 itu akan saling bergantian dari posisi sejajar yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini dapat dilihat determinan 2 hasilnya 700, determinan 3 juga hasilnya 0. Sehingga didapatkan D sama dengan 700, D1 sama dengan 2800, D2 sama dengan 700, dan D3 sama dengan 0. Nah, setelah determinan yang telah didapatkan, maka selanjutnya kita akan menghitung koefisien A, B, dan C. Rumusnya seperti yang bisa dilihat, A sama dengan D1 dibagi D, yang sesuai dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Maka 2800 bagi 700 hasilnya sama dengan 4. Kemudian untuk koefisien B, rumusnya itu D2 dibagi D sama dengan 700 bagi 700, seperti hasil yang saya dapatkan tadi, sama dengan 1. Nah, untuk koefisien C, rumusnya yaitu D3 bagi D sama dengan 0 bagi 700, karena 0 ini merupakan angka determinan, hasil determinan dari D3. Kemudian susunan fungsi regresi kuadratik dengan memasukkan koefisien A, B, dan C, yang rumusnya dapat dilihat yaitu y cap atau fungsi regresi kuadrat. Y cap sama dengan A tambah B kali X tambah C kali X kuadrat, sehingga bisa kita masukkan Y cap sama dengan 4 ditambah 1 kali X tambah 0 kali X. Berikutnya kita akan menghitung koefisien determinasi R kuadrat, dan di sini kita akan membuat tabel baru lagi, hampir mirip dengan tabel sebelumnya, tapi di sini kita akan menambahkan 3 tabel lagi. Kita menghilangkan sisa tabel bantu yang lainnya, tapi kita menambahkan 3 tabel baru, sehingga menjadi 6 tabel ya. Yang mana di sini tabel barunya itu Y cap, kemudian Y dikurang Y cap kuadrat, dan cara menghitungnya yaitu Y cap sama dengan sigma Y dibagi N, yang hasilnya sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Dan untuk R kuadrat
sama dengan 1 dikurang sigma Y kurang Y cap kuadrat, dan sigma Y kurang Y cap kuadrat. Dan hasilnya yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurang 0 bagi 10 sama dengan 0. Nilai R kuadrat ini artinya fungsi regresi banyak menjelaskan variabel-variabel Y. Baik, dan kesimpulannya, fungsi regresi kuadratik Y cap sama dengan 4 ditambah 1x tambah 0 x kuadrat. Dan untuk koefisien determinasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0. Baik, mungkin itulah tahap-tahapan dalam analisis kuadratik. Jika kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Saya hanya sharing-sharing tentang apa yang bisa saya pahami sedikit dari sini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time.